dibuat oleh penuntut umum juga batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima, walaupun pada pemeriksaan di persidangan terdakwa didampingi penasihat hukum. Lebih lanjut, kebebasan terdakwa untuk menunjuk penasihat hukumnya juga diatur di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan sebagai berikut. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seharusnya penuntut umum berterima kasih kepada para terdakwa yang secara tidak langsung telah membantu penuntut umum dengan telah memilih penasihat hukumnya masing-masing, sehingga tuduhan penuntut umum dalam dakwaannya tidak dibatalkan begitu saja oleh pengadilan karena ketiadaan penasihat hukum sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, bukan malah menyerang kedudukan dan peran penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo. Harus dipahami bahwa setiap terdakwa, termasuk Ferdy Sambo, berhak memilih secara bebas penasihat hukumnya dan pilihan tersebut wajib dihormati. Bahkan seandainya seluruh terdakwa Ferdy Sambo menunjuk penasihat hukum yang sama, sepanjang masing-masing terdakwa merasa kepentingan hukumnya terlindungi, maka hal demikian pun harus dihormati oleh siapapun, termasuk penuntut umum. Namun demikian, dalam perkara ini perlu kami tegaskan bahwa tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo berbeda dengan tim penasihat hukum terdakwa lainnya, baik terdakwa Kuat Makruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard. Perbedaan tersebut secara formil dengan mudah dapat dibaca dalam surat kuasa masing-masing tim penasihat hukum terdakwa dan secara faktual dapat disaksikan pada persidangan, di mana masing-masing terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang berbeda. Kami perlu mengingatkan penuntut umum agar tidak tergelincir lebih jauh dalam kesesatannya. Jangan karena keterangan saksi maupun terdakwa tidak sesuai dengan jalan pikiran penuntut umum, lantas menuduh saksi atau terdakwa tersebut berbohong atau tidak benar. Bahkan juga menuding penasihat hukum seolah-olah kebenaran hanya milik penuntut umum saja. Perlu penuntut umum pahami, pencarian kebenaran dalam peradilan pidana bersifat intersubjektif. Artinya, kebenaran dihasilkan dari pertentangan pendapat dan pandangan antara penasihat hukum dan penuntut umum yang kemudian akan disimpulkan sebagai penemuan hukum oleh majelis hakim dalam putusannya. Kami memperhatikan bahwa penuntut umum sejak awal berusaha untuk mendiskreditkan para saksi jikalau keterangan saksi tidak sesuai harapan atau keinginan penuntut umum, dan sebaliknya, penuntut umum menerima saja keterangan tanpa menyaring dan atau menguji kebenaran yang disampaikan oleh saksi atau terdakwa jikalau dianggap bersesuaian dengan jalan pikiran penuntut umum, sekalipun saksi atau terdakwa tersebut memberikan keterangan yang tidak konsisten, selalu berubah-ubah dan bahkan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Dengan mengkonstruksikan dakwaan dan tuntutannya, penuntut umum telah mengabaikan setidaknya keterangan 6 orang saksi. Jika tujuan peradilan ini menggali kebenaran material berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan atau beyond the reasonable doubt, maka perbuatan penuntut umum yang mengabaikan keterangan saksi yang bertentangan dengan jalan pikiran penuntut umum jelas bertentangan dengan tujuan pencarian kebenaran material.